Nah, itu tadi. Oke, ini waktu gerak nih. Wah, langsung merinding sih aku. Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini kita bakal bukain lagi nih email-email yang udah masuk ke emailnya Hex. Ya, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin numpuk nih. Makasih buat kalian semua yang masih ikut berpartisipasi ya, masih terus kirim bahkan lebih dari sekali gitu kan. Setiap ketemu video-video penampakan di Instagram atau di Facebook atau di YouTube gitu terus dikirim. Makasih banget sekali lagi. Ya udahlah ya, daripada kelamaan kita langsung aja nih buka email yang pertama. Email yang pertama ini dari Firdaus AR. Ada sesosok di pinggir jalan. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Halo Sukoharjo. Sedikit aku ceritakan Bang. Waktu beberapa bulan lalu, lupa kejadian itu tanggal berapa, video dari teman aku sendiri yang ngerekam saat berkendara sekitar jam setengah 10 malam. Itu di jalan yang emang gelap dan sepi. Samping-sampingnya itu udah alas atau hutan gitu dan ada jurangnya. Tempatnya di salah satu kecamatan di Sukoharjo. Waktu ngerekam emang sudah ada perasaan yang gak enak. Makanya temanku itu nyuruh agak cepetan ngendarain motornya. Awalnya dilihat pas ngerekam gak ada apa-apa Bang. Tapi setelah sampai rumah dicek lagi sama teman aku dan muncullah sesosok pocong di sebelah kiri jalan Bang. Kata warga daerah situ, seminggu sebelum kejadian video itu ada truk yang hilang kendali terus masuk ke jurang. Dan emang terkenal angker juga jalan itu. Kurang tahu juga sih aku Bang, tapi kata warga situ emang gitu. Oke, kita langsung aja nih lihat dulu videonya kayak gimana. Nah, itu dia tadi videonya. Gimana menurut kalian? Apakah itu kelihatan kayak pocong? Ada sedikit yang sebenarnya aku agak curiga gitu ya. Tapi kita coba lihat aja deh sekali lagi videonya kayak gimana. Nah, ini dia. Tuh. Yap, itu ya, bagian itu ya. Kita mundur dikit deh. Di bagian ini nih. Nah, ini dia. Ini nih. Wah. Oke. Secara bentuk kalau kita mau bilang itu pohon, memang apa ya? Kalau dilihat dari pohon lainnya ya, pohon lainnya tuh kecil-kecil cuy. Nih, kecil. Maksudnya dia ramping-ramping gitu. Cuman entah kenapa pohon ini ada bagian ininya ya. Ada kayak apa ya, kalau kita mau bayangin itu pocong ya kayak bagian badannya gitu loh. Terus ada sikunya juga di bagian ini nih, ada sikunya ya kan. Terus ini adalah bagian wajahnya hitam doang. Nah, dia sampai ke bawah. Oke, itu ya. Kita coba mundur sebelum pocong itu kelihatan. Oke, ini agak lama soalnya tadi aku ngeliat. Nah, ini dia nih. Ini sebelah sini kalau kalian lihat nih. Ini tuh ada kayak banner poster gitu ya, yang biasanya ditempelin di pohon-pohon gitu, jadi kotak-kotak gitu. Ini ada kayak gini. Kita majuin dikit-dikit nih. Itu kelihatan kok kalau itu banner. Nah, nih kotak kan, yang ditempel di pohon. Ini kotak. Oke, kita sekarang lihat bagian setelah kelihatan pocong itu. Ini pocongnya nih. Nah, ini dia pocongnya. Dan terus kalian lihat lagi di sebelah kiri ya. Tetap lihat. Tuh, bagian sini juga ada banner yang ditempel di pohon gitu. Bentuknya juga kotak. Ada warna sedikit kebiruan di sini. Kita mundur lagi bagian pocongnya. Nah, ini dia. Oke ya. Sekarang kita cocokkan antara kesamaan dari penampakan pocong ini sama beberapa banner yang udah kita lihat dari sebelum pocong ini dan setelah pocong ini. Aku pikir pertama kali itu awalnya kayak ya ini kayaknya mungkin banner gitu, kayak ya udah banner yang ditempel aja gitu, kotak di pohon. Cuman nggak tahu kenapa ada perbedaannya, yang dimana penampakan pocong ini nggak kelihatan kotak,
kayak banner yang udah kita lihat tadi, ya kan? Dia nggak kelihatan kotak tuh, nggak ada sama sekali kotaknya, cuman di bagian ini siku, sedangkan di bagian ini juga mengerucut gitu. Jadi siku terus ini mengerucut gitu. Jadi aku agak curiga juga kalau misalnya ini bukan banner, karena putihnya juga sampai bawah. Cuman kalau kita mau melihat secara logikanya ya, bisa jadi juga mungkin itu banner yang patah kayu atasnya. Biasanya kan banner yang ditempel ke pohon itu kan atasnya ada frame-nya tuh, ada kayak kayu terus bawahnya kayu lagi gitu kan, biar kebentang gitu kan. Bisa jadi itu banner bagian atasnya ya, kayu bagian atasnya itu patah. Jadi ya udah kelipet gitu. Dan akhirnya jadi bentuk segitiga. Bisa jadi juga. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari alasan logikanya itu bisa banyak cuy. Bisa banyak. Ya mungkin itu banner, mungkin itu pohon yang kena cahaya aja terus ngebentuk kayak gitu dan sebagainya. Bisa aja. Cuman ayo kita sekarang berimajinasi. Oke, dari bagian ini ya, kita masuk ke penampakan pocongnya. Nah ini dia. Entah kenapa penampakan pocong ini semakin dekat, semakin dilewati ya, itu semakin mirip banget sama pocong gitu. Oke, jadi untuk video ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin itu banner atau itu cuman pohon aja yang bentuknya kayak gitu ya. Yang kedua, ya bisa jadi itu beneran pocong. Masa iya sih pocong kerekam di video sejelas itu? Ya nggak tahu juga cuy, karena masih terlalu banyak banget kemungkinan. Jadi ya bisa jadi aja. Jadi ya apalagi kalau diingat itu kanan kirinya hutan ya, dan segelap itu, dan motor ini kelihatan sendirian banget, depannya nggak ada motor, gelap banget, nggak ada pencahayaan lampu jalan dan sebagainya. Ya bisa jadi gitu. Gimana deh menurut kalian nih? Apakah kalian percaya itu pocong atau kalian lebih percaya itu ya mungkin itu cuman banner aja, atau itu cuman sekedar apa namanya pohon aja dan sebagainya? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Ini menarik sih, ini seru sih. Kalau kita bayangin itu adalah pocong, hati-hati aja gitu. Kalau pulang malam-malam lewatin jalan kayak gini, siapa tahu tiba-tiba ngikut bonceng kalian. Jadi bonceng 3 dong. Iya sih. Ya udahlah. Yuk kita langsung lanjut ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Jamaluddin Jajang. Oke, Bang, jadi waktu hari Sabtu kemarin saya kan lagi jaga atau ronda. Nah, kan saya cuma iseng-iseng doang moto pepohonan. Menurut Abang itu apa? Oke, ini ada 2 foto. Kita coba buka satu nih. Ya, dia lagi pos ronda iseng-iseng ngefotoin pohon-pohon kayak gini. Kurang kerjaan ya, mungkin karena emang bosen aja gitu foto-foto kayak ginian. Tapi ini daerah ini cukup serem sih. Minim banget pencahayaan gitu. Oke, kita next. Bentar. Ini kok aku jadi agak terfokus sama ini. Ini apa ya? Ini putih apa nih? Ini pohon-pohon nih, warnanya kayak gini semua nih. Ya kan? Ada kayak jamur-jamur di batang pohonnya juga, warnanya putihnya putih apa ya, lebih ke putih biru atau putih hijau gitu. Sedangkan ini putihnya putih kuning cuy. Oke, kita next dulu aja deh ke. Nah kan benar yang dilengkerin ini. Oke. Karena ini kurang terang, kita coba masukin ke Photoshop dulu, kita terangin, oke? Nah ini dia, udah aku masukin ke Photoshop dan udah aku terangin semaksimal mungkin. Coba kontrasnya nih, aku turunin deh. Nih, ini kalau kontras aku tambahin sampai ke pekat banget ya, sampai jadi kelihatan pekat banget kayak gini. Itu putihnya semakin jelas tuh. Kalau aku turunin semakin jelas banget. Oke. Ini menandakan kalau objek itu bukan pohon sih. Karena ya beda banget aja sama pohon yang lain gitu. Beda banget aja. Dan itu terkesan kayak kain sih ya. Itu terkesan kayak kain sih, tapi kenapa bentuknya kayak gini ya? Kayak orang loh, kayak orang lagi ya berdiri tapi agak apa sih? Kepalanya agak turun gini loh. Jadi dia bentuknya gitu. Ya ngerti kan? Ya maksudnya gitulah ya, kayak orang ya berdiri tapi nggak bertegap. Jadi badannya kayak agak ngedoyong ke arah depan gitu. Oke, ini menarik sih, cuy. Ya kalau bisa kita bilang kayak pocong sih, kayak pocong. Kita telah dulu deh gambarnya di sini. Kita cari objek yang sama gitu. Kayak
kayaknya nggak ada objek yang sama sekali kayak ini ya. Cuman oke, kita agak sedikit bahas keseluruhan dari foto ini ya. Yang pertama aku tangkap adalah ini ada bayangan, yang dimana ini kayaknya bayangan orang yang foto. Oke, di sini ada bayangan juga, yang dimana ini kayaknya bayangan dari pohon ini nih. Bayangan dari pohon ini tuh jelas banget, pekat banget, yang dimana berarti deket pohon ini itu ada sumber cahaya, ya kan? Semakin deket sumber cahayanya, bayangan dari objek tersebut jadi semakin pekat. Ini pekat banget, sedangkan ini agak sedikit tipis gitu. Berarti orangnya ini agak sedikit jauh dari sumber cahaya, dan sumber cahayanya lebih dekat sama pohon ini. Ini kalian bisa lihat nih bagian ini kan cahaya nih. Berarti ada lampu nih di bagian ini gitu. Nah, berarti juga setiap objek yang ada di sini itu juga kena pencahayaan kan? Makanya nih ada bayangan di sini, ada bayangan di sini, dan kalau kita lihat secara lebih dekat ini nih. Ini tuh juga kayaknya bayangan dari salah satu pohon yang ada di sini. Hitam ini. Jadi ini bukan batang pohonnya, ini juga bayangan juga bisa jadi. Nah, saat ini adalah bayangan, berarti objeknya itu tuh dari sini nih, dari sini putih ke sini gitu ya. Nah, pertanyaanku adalah kalau itu emang beneran hantu, kenapa dia sesolid itu sampai bahkan kena bayangan aja, bayangannya tuh mantul di tubuhnya gitu maksudnya. Iya kan? Kalau ada gini deh, kalau misalnya kita berdiri di dekat lampu, terus di depan kita ada meja, terus di meja itu ada bayangan kita gitu kan. Berarti kan meja itu solid banget gitu, sampai bayanganku aja bisa kena si meja ini kan. Bahkan kadang-kadang bayangannya ngikutin alur dari mejanya gitu. Nah, kalau hitam ini adalah bayangan, berarti ini putih tuh solid banget sampai dia bisa kena bayangan itu. Ngerti nggak sih kalian? Ya, bayangannya seperti itulah ya. Maksudnya gambarannya itu seperti itu. Jadi intinya ini tuh solid banget. Kayaknya ini solid banget gitu. Dan sejauh ini aku agak sedikit mempertanyakan aja sih, apakah memang penampakan itu bisa sesolid itu sampai punya bayangan atau sampai memantulkan cahaya dan sebagainya. Aku nggak ngerti. Gimana menurut kalian? Apakah itu mungkin gitu? Hal seperti ini tuh mungkin. Dalam arti ya ada pocong, terus pocongnya sejelas itu, penampakannya sejelas itu, sampai punya bayangan, sampai bisa kena bayangan juga nih, terus memantulkan cahaya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama hal seperti itu? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mikir, mungkin itu karung aja gitu yang ditaruh di sebelah pohon, jadi ya kelihatannya jadi kayak penampakan. Gimana menurut kalian? Silahkan ya, sekali lagi tulis di kolom komentar. Menurutku pribadi, kayaknya itu objek aja sih. Itu objek aja yang difoto kebetulan dari angle yang memperlihatkan seakan-akan ini penampakan gitu. Tapi ini cukup menarik. Masih sangat bisa diperdebatkan. Kalau kita nggak percaya ya bisa didebatkan. Kalau kita nggak percaya juga bisa didebatkan. Ini sangat menarik. Aku jadi mikir juga gitu. Kalau misalnya kita asal ngefoto tempat kita, apakah terus bisa jadi dapat penampakan seperti ini? Apa mungkin aku coba aja ya kali. Ya udah, itu aja. Kita langsung lanjut nih ke email yang berikutnya. Yang berikutnya dari Yoga YT atau YAD, penampakan mirip kuntilanak. Oke, mirip ya. Berarti di sini dia nggak benar-benar berani untuk mengatakan bahwa itu kuntilanak atau itu pocong dan sebagainya. Oke, bagus. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Nama gue Yoga dari Riau. Jadi gini bang, singkat cerita aja, kemarin tanggal 17 bulan 1 2020, saya kan ada rapat pemuda di desa. Terus sebelum menunggu orang lain berkumpul, saya coba kamera saya kalau malam bagus nggak hasilnya. Tapi setelah saya cek di fotonya, kok di ujung lorong itu kalau di zoom kok ada yang berdiri tapi transparan, padahal di ujung itu hutan. Coba Mas Alvin cek, real atau mungkin saya yang halu. Terima kasih bang, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba buka ya fotonya kayak gimana nih. Nah ini dia. Oke. Yap, langsung kelihatan sih itu sih. Oke, itu kan bener. Ini ya. Iya, kayaknya yang di kepalaku ini bukan kuntilanak sih. Begitu aku lihat ini, yang di kepalaku tuh kayak ada orang nih berdiri, ya kan? Berdiri nih. Terus rambutnya tuh putih cuy.
Wah gila sih, langsung merinding aku. Oke, itu yang di kepalaku aja ya. Bukan berarti aku langsung percaya kalau ini penampakan atau semacamnya, enggak. Tapi ya kita pasti punya persepsi saat kita melihat suatu objek, apalagi objeknya nggak jelas gitu kan. Jadi kita bisa langsung mempersepsikan itu dengan imajinasi kita aja. Dan yang ada di persepsiku dan imajinasiku adalah ini kayak sesosok gitu berdiri. Ini nih, ini garis bajunya nih, garis bajunya. Yang bagian sini terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Terus bagian ini tuh rambutnya nih, warna putih gitu rambutnya. Terus ini bagian kepalanya. Terus ini bagian dadanya, ini bagian perutnya. Jadi terlihat seperti itu. Dan kalau dilihat terus gitu ya, kayak di sini ada mukanya juga nih. Dan mukanya kayak nenek-nenek gitu ya. Iya apa enggak? Nah, serunya karena aku berpersepsi, aku mengimajinasikan dengan cara imajinasiku sendiri. Bisa jadi saat kalian melihat ini, kalian juga berimajinasi atau kalian punya persepsi sendiri gitu. Dan aku penasaran nih, menurut kalian, persepsi kalian waktu kalian melihat ini, itu tergambarkan seperti apa? Sesosok apa gitu? Ataukah mungkin itu tembok sih gitu, atau itu pohon sih, atau apalah, atau mungkin kalian mempersepsikan bahwa kayaknya itu orang berdiri yang lagi gendong anaknya bagian sininya gitu kan. Ini kan kayak ada siku nih, jadi kayak tangan gini gitu. Terus rambutnya putih gitu, berdiri di sana pakai gaun putih. Bisa jadi kalian punya persepsi seperti itu, karena setiap orang pasti punya persepsi masing-masing saat melihat objek yang nggak jelas kayak gini. Dan sedangkan kalau kita mau lihat ini secara berlogika gitu, ya itu bisa aja objek apapun, bener-bener apapun, kita nggak tahu gitu. Bisa jadi itu kayak tembok gitu, atau tiang tembok gitu, terus kena cahaya dari atas jadi cuman kelihatan sebagian aja, bagian atasnya, bagian bawahnya jadi nggak terlalu kelihatan. Terus bisa jadi aja itu ya orang beneran berdiri di sana, cuman karena sebagian badannya aja yang kena cahaya jadi kelihatan kayak gini, bisa aja. Jadi ya kadang-kadang aku untuk menjelaskan hal-hal seperti ini sulit banget, yang dimana kita nggak bener-bener tahu gitu kondisi di sana tuh seperti apa, terus medannya seperti apa, di sana ada benda apa aja, ada barang apa aja gitu kan. Kita nggak tahu cuy. Jadi ya bingung juga ini untuk ngomong ini penampakan atau bukan. Yang aku pengen tahu adalah persepsi kalian saat kalian melihat penampakan itu. Apakah itu penampakan atau itu bukan, atau kalian membayangkan itu seperti apa? Nenek-nenek kah? Seorang perempuan kah? Atau apa? Silahkan tulis di kolom komentar, karena itu bakal jadi seru sih. Bisa jadi tempat diskusi kita gitu. Oke, kita lanjut aja nih, masuk ke email yang berikutnya. Dan yang berikutnya dari Zulfinda Yuda Rizkiana. Ini real gak? Halo bang, ini SW dari kontak aku. By the way, maaf namanya aneh. Dia emang suka ular. Oke. Chat itu kesaksian orang yang ada di situ, kata Harun. By the way lagi nih, sensor nama akun aku ya. Oke, kita coba lihat nih. Ini banyak banget nih capturannya, dan capturannya itu kebanyakan adalah capturan dari chatnya. Dan ini ada satu capturean nih, kayaknya adalah foto penampakannya. Kita coba lihat dulu aja foto penampakannya. Ini dari WA ya. Dan oh iya, pantas aja ya, namanya Yadi Ular gitu ya. Yadi Ular. Ya katanya Mas Yadi ini emang suka ular ya, jadi namanya Yadi Ular gitu. Ada aja gitu kan. Oke, ini penampakannya kita coba cari. Oh ini kayaknya. Ini kayaknya. Oke, ini kayaknya sih. Dan kalau menurut persepsiku ini kelihatan kayak apa ya? Kayak ya katakanlah kayak ibu-ibu atau perempuan gitu ya, yang pakai baju kebaya cuy. Kalau di pikiranku ya, yang pakai baju kebaya gitu. Ini kebaya putih nih. Ya, terus ini adalah ikat bagian perutnya. Itu kan biasanya kan kalau pakai kebaya kan ada itunya ya, ikat di bagian perutnya gitu sampai ke dada gitu kan. Terus ini belahan kebayanya di sini. Kan biasanya ada kayak gitunya. Terus bajunya panjang segini. Oke, yang di kepalaku kayak gitu sih ke gambarnya sih. Jadi kayak perempuan yang pakai baju kebaya berdiri di situ gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu manusia atau bukan? Nah, itu yang nggak tahu aku. Tapi bagian kepalanya sini bener-bener nggak kelihatan cuy. Bener-bener nggak kelihatan. Dan nggak ada rambut di sini. Biasanya kan kalau penampakan kuntilanak gitu ada rambutnya di depan situ kan. Tapi ini nggak ada rambut nih di depan sini. Berarti ini kayaknya rambutnya kalau
perempuan yang berkebaya ya, rambutnya berarti ada sanggulnya gitu. Cuman bagian ini kepalanya nggak kelihatan nih sama sekali nih, cuma hitam doang. Oke, ini akan sangat serem kalau misal bayangannya adalah seorang perempuan pakai kebaya putih berdiri gitu aja di sana dan tanpa kepala. Wow, itu bakal lebih serem sih. Skema itu bakal lebih serem gitu. Imajinasi itu jadi serem banget. Sial, langsung merinding. Oke. Ya bayangin aja sekarang di depan rumah kalian ya, yang gelap itu, terus tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri di sana, pakai jarik, pakai kebaya lengkap, cuman berdiri doang, ya. Terus kepalanya nggak ada, atau mungkin ada kepalanya tapi kepalanya ngelihat ke arah kalian yang lagi ngintip ke luar itu. Bayangin aja gitu, itu serem banget cuy. Wah gila. Oke, aku suka sih kayak gini gitu, menakuti diri sendiri tuh aku suka gitu. Aku ngebayangin sesuatu yang serem banget terus aku rasa takut sendiri gitu. Itu seneng sih aku sih, seru sih. Cuman ya aku nggak bisa cuy ngomong ini asli atau enggak, aku nggak tahu sih. Ya menurut persepsiku gitu aja. Dan aku nggak tahu apakah ini penampakan beneran atau enggak. Aku nggak tahu. Tapi yang pasti ini seru cuy buat dibahas gitu kan. Yaudah kita langsung next aja nih, masuk ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Jenny Rosa, video CCTV. Bang, coba review video ini. CCTV ini dari tempat di RSUD daerah saya, Kota Kendal. Ya, ini menarik sih ya, karena ini video CCTV. Ini menarik. Bagaimanakah tanggapan abang? Oke, kita coba lihat dulu aja videonya kayak gimana. Nah itu tadi dia ya, ini menarik banget. Di rumah sakit ada apa sih namanya, kayak kasur dorong gitu ya. Ya kasur dorong, nggak tahu namanya soalnya. Bergerak sendiri dan ketangkep sama CCTV. Ini serem. Ini serem. Kita selalu punya imajinasi liar yang sangat menyeramkan dari gambaran rumah sakit. Ya nggak? Udah pasti. Kalau kalian malam-malam ke rumah sakit, jenguk siapa gitu, terus kalian pulang tengah malam, mungkin kalian pasti bakal langsung lari. Ya kan? Apalagi kalian ngelewatin lorong-lorong gitu, pasti serem banget sih. Pasti serem banget. Dan ini ada rekaman CCTV yang dimana berhasil menangkap sebuah benda bergerak sendiri, atau kita biasa sebut dengan fenomena poltergeist. Nah sekarang kita telaah lebih jauh nih tentang video ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ini di pojok sini ya, atau di bawah sini itu sama. Ini ada tanggalnya, ada format tanggalnya gitu. Ini tanggal 29 bulan April 2018, sekitar jam setengah 4 pagi, jam 03.23. Ya, sekitar setengah 4 pagi. Ini menarik banget. 2018 berarti 2 tahun yang lalu. Dan tadi kalau kalian perhatiin bener-bener dari videonya, itu bahasanya kayaknya sih bahasa Jawa ya kayaknya. Dan Jawanya mungkin Jawa Tengah kayaknya. Jadi kita lanjut lagi deh. Nah, ini beneran direkam di rumah sakit. Oke, kita bisa lihat nih bagian pojok ini, IGD 24 jam masuk. Berarti ini beneran direkam di rumah sakit. Dan ini CCTV dari rumah sakit. Oke, semuanya jelas ya, semuanya jelas. Ini CCTV rumah sakit dan video ini direkam beneran di rumah sakit. Oke, kita lanjut. Ini menarik banget sih. Oke, kita perhatiin, kalian juga perhatiin ya, kalau misalnya ada sesuatu kelihatan gitu atau penampakan atau semacamnya, selain dari, nah itu tadi. Oke, ini waktu gerak nih, wah langsung merinding sih aku. Nah itu dia tadi kelihatan lagi, wah gila sih. Oke, wah gila, aku langsung merinding sih, parah.
Oke, aku langsung merinding banget sih. Aku langsung merinding sih. Ini apa ini beneran gitu loh. Langsung kepalaku gitu. Kita lihat ya. Kita bakal stop di bagian tadi putih kelihatan gitu. Bagian putih tadi kelihatan cuy. Nah, itu dia. Ini nih. Ini nih. Nih ya. Kalian lihat nih. Ini putih nih kan. Apa tuh? Dia lebar gitu loh. Ya kan? Apa ya ini? Maksudnya gini deh, kalau kita itu mungkin talinya gitu. Oke, kita pikir deh. Ini talinya nih. Pertama, kenapa talinya di atas? Kalau pengen gerakin ini, kenapa nggak talinya di bawah? Itu pertama. Yang kedua, apa ada tali selebar itu? Gitu. Waktu digerakin kena cahaya jadi kelihatan sedikit gitu kan, memantulkan cahaya sedikit. Tapi apa iya tali selebar ini? Kayaknya enggak deh. Dan ngapain itu di atas gitu? Ini gerak ya. Terus hilang dan setelah itu bergerak. Nih barangnya. Nah, terus putih itu muncul lagi cuy. Putih ini muncul lagi nih. Muncul lagi terus hilang tapi ke arah sana. Jadi kayak dia tadi jalan ke sana, terus gerakin barang itu, terus jalan lagi ke arah sini gitu. Kayak balik gitu loh. Wah, gila sih. Itu serem banget sih. Apa itu ya? Oke, dari video ini berarti kita bisa tangkap tadi beberapa hal. Yang pertama adalah video ini benar-benar dari rumah sakit, direkam di rumah sakit. Dalam arti ada orang rekaman CCTV di rumah sakit. Terus ini benar-benar CCTV dari rumah sakit. Terus ini dari rumah sakit yang ada di Jawa, karena tadi orangnya ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, si pengirim ngomong ini katanya dari RSUD di Kendal. Oke ya, berarti match. Dan ini serem. Aku nggak tahu ini fake atau enggak, tapi ini serem. Udah itu aja. Kalau fake, kenapa tadi ada putih-putih di atas itu tadi? Itu apa gitu? Itu apa cuy? Aku nggak tahu beneran itu apa cuy. Oke, ini menarik banget. Dan gini deh, kalau misalnya kalian tahu informasi kejelasannya atau klarifikasinya dan ada penjelasan lanjut tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email. Nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Ini menarik banget, ini serem banget, aku merinding seriusan. Ya hati-hati buat kalian yang sekarang lagi nginep di rumah sakit atau lagi kerja shift malam di rumah sakit ya. Siapa tahu mereka ikut nonton video ini kan, terus ngikutin hal yang sama gitu di video ini. Oke, kayaknya itu aja ya video kali ini. Udah cukup banyak email yang aku buka dan kebanyakan seru banget. Jangan lupa ya, di sini kita emang investigasi, kita emang menelaah video-video foto-foto penampakan, tapi di sisi lain kita juga cari hiburan gitu, yang dimana ya nggak harus serem atau nggak harus bener-bener serem. Kita bisa ngebayangin itu sebagai sesuatu yang serem aja untuk kemudian menghibur diri kita, merasa takut gitu kan, memberi makan rasa takut kita gitu, sama video-video atau foto-foto penampakan yang ada di sini gitu ya. Jadi nggak harus kita untuk ngomong itu real atau nggak harus. Kalau itu cukup menghibur ya udah cukup sampai situ. Dan itu aja ya. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe kalau kalian suka, kalian seneng sama konten-konten seperti ini. Dan menurut kalian gimana juga nih tentang video ini, silahkan komen juga di bawah. Dan jangan lupa nih buat kalian ya, share ke teman-teman kalian yang suka sama konten-konten seperti ini, atau teman-teman kalian punya stok nih video-video atau foto-foto horor, share ke teman-teman kalian itu. Oke? Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.